Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas bersama-sama mengenai bab yang ke-24 yaitu web server Apache. Dan yang akan kita bahas nanti yaitu ada install Apache web server, konfigurasinya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang install Apache web server. Jadi jika pada bab sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi DNS server pada server 1 dan 2, kita itu belum mengotak-atik nih untuk web servernya, yaitu server dengan IP 10.10.10.4. Nah, sekarang kita akan mengotak-atik atau menambahkan tools Apache yang mana itu akan membuat server akan menjadi web server dan dia bisa diakses melalui browser. Jadi kita akan menginstal Apache yang mana Apache itu digunakan untuk merunning web server. Nah, di sini di Ubuntu Client sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman harus bisa melakukan dig domain dulu. Di sini saya sudah melakukan dig domain saya yaitu widianti.com dan sudah berhasil. Di sini saya sudah membuka tab baru. Dan di sini saya sudah meremote server 3 Debian ya atau web server yang sebelumnya kita cloning. Agar lebih mudah saja saya melakukan remote ya. Kemudian di sini kita akan menginstal Apache. Tapi sebelum itu kita harus apt install Apache bin dan versinya karena dia akan bergantung pada itu semua. Di sini kita bisa masuk ke dalam root dulu. Kemudian ini saya tuliskan dulu ya. Seperti ini apt install apache 2 min bin sama dengan 2.4.38 min 3 plus dep 10u8, kita enter. Oke, jika sudah selesai baru kita tulis apt install Apache 2, kita enter. Oke, di sini kita tunggu lagi. Jika sudah selesai, di sini teman-teman bisa lihat statusnya dulu apakah sudah running atau belum dalam perintah sistem ctl status Apache 2, kita enter. Oke, di sini untuk status Apache 2 sudah aktif ya, sudah running. Di sini teman-teman bisa Ctrl C aja. Kemudian kita cek di Firefox. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan default dari Apache 2-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi basic web server. Nah, tadi kita sudah melihat tampilan default Apache-nya ya. Nah, nanti kita akan mengubah tampilan defaultnya yaitu dengan melakukan basic konfigurasi web servernya. Jadi caranya adalah di sini kita bisa masuk dulu ke cd/etc/apache 2, kita enter. Lalu bisa kita ls. Dan di sini terdapat sites available. Di sini saya tunjukkan dulu bahwasanya terdapat file-file yang bisa kita edit di dalam sites available dengan ls sites. Nah, di sini terdapat 000stripdefault.com dan defaultssl.com. Yang mana 00stripdefault ini digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan yang default ssl.com itu digunakan untuk web server yang sebagai HTTPS. Nah, untuk sekarang kita coba untuk HTTP dulu, berarti kita akan mengedit pada 000 strip default dulu. Di sini kita bisa nano sites by available slice 00stripdefault.com, kita enter. Nah, di sini untuk tulisannya memang ada banyak, tapi untuk konfigurasinya itu cuma 5 saja ya. Ini 1 2 3 4 5. Nah, di sini untuk virtual host ini akan kita bahas nanti ya. Lalu untuk tanda bintang ini melambangkan seluruh IP, maksudnya adalah web server yang akan kita buat ini bisa diakses melalui IP yang sudah kita terapkan. Untuk IP-nya bebas, yang mana untuk web server kita sendiri itu IP-nya adalah 10.10.10.4
Nah, lalu untuk 80 ini adalah port dari HTTP. Jadi, jika teman-teman melakukan akses ke dalam website yaitu HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke dalam port 80 ini. Di sini kita raw ke bawah, ke sini, server admin, yang mana ini merupakan email dari administratornya. Ini dari sini saya mau hapus. Sampai sini kemudian saya ganti jadi admin kemudian nama domain saya. Oke, di sini kita bisa langsung Ctrl X saja. Lalu kita lihat /var/www/html dan di sini terdapat index.html yang mana ini digunakan untuk konfigurasi tampilan dari web server. Di sini kita nano untuk indeks HTML-nya seperti ini. Nah, ini merupakan codingan untuk tampilan default Apache 2 yang tadi saya perlihatkan. Di sini kita Ctrl X saja. Kita bisa ganti namanya atau tampilan defaultnya yaitu dengan masuk di sini saya masuk ke root dulu. Lalu di sini saya mau ganti nama index.html menjadi index.html.tab seperti ini. Saya enter. Lalu saya buat file baru dengan ini biar mudah saya raw ya. Oke. Lalu kita bisa nano /var/www/html/index.html. Lalu di sini saya akan berikan header 1. Welcome to Widianti website misalkan. Kemudian kita bisa kasih header lagi seperti ini, lalu kita save. Kemudian kita bisa restart sistemnya dengan sistem ctl restart Apache 2. Oke, berhasil. Kita bisa cek di Firefox ya. Di sini kita bisa refresh saja. Oke, di sini untuk tampilannya sudah berubah menjadi yang saya konfigurasikan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep virtual host. Sebelumnya saya sudah menyinggung tentang virtual host. Jadi, virtual host itu adalah suatu metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Misal contoh, di sini terdapat satu web server. Nah, dengan virtual host ini, saya itu bisa membuat beberapa tampilan website yang mana seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu web server. Nah, jadi nanti kita akan membuat seolah-olah saya itu di-request oleh perusahaan untuk membuat sebuah website yang mana di website tersebut kita diharuskan untuk membuat virtual host sehingga nantinya terdapat 3 tampilan berbeda, yaitu yang pertama ada welcome to Widianti website yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian yang kedua welcome to sales website, yang ketiga adalah welcome to admin website. Kita lanjut ke konfigurasi port test virtual host. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bahwa terdapat 2 metode virtual host, yaitu satu port test dan yang kedua adalah subdomain. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa virtual host itu adalah cara yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan dengan web server yang sama. Nah, jadi nantinya beberapa tampilan tersebut akan diakses oleh port ataupun subdomain. Contohnya di sini, jika saya ingin mengakses dengan menggunakan port test, maka saya harus menggunakan port yang berbeda. Tapi jika menggunakan subdomain, kita cukup menggunakan domainnya saja. Contoh, jika ingin mengakses sales, maka tinggal saya ketik sales.widianti.com. Dan begitu juga jika saya ingin mengakses admin. Nah, nanti kita akan mencoba mengubah tampilan pada website menggunakan port test atau port saja. Di sini kita bisa masuk ke etc apache/sites
strip available, kita enter. Nah, di sini saya coba ls. Nah, di sini terdapat direktori 00stripdefault.conf yang digunakan untuk mengakses tampilan welcome to Widianti yang menggunakan port default, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan port ketika mengaksesnya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, yaitu dengan 00stripdefault, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita cukup copy saja. Di sini saya cp 00stripdefault.conf menjadi sales.conf, lalu kita nano sales.conf-nya. Nah, di sini untuk port 80 kita ganti menjadi 81 untuk yang sales ya. Lalu untuk penempatan filenya kita arrow ke bawah ke sini, bisa kita ganti ke direktori sales. Berarti di sini saya html/sales. Karena direktori sales belum ada, nanti kita buat sama-sama ya. Di sini bisa kita save. Lalu kita akan buat tampilan lagi. Di sini kita bisa copy, saya pakai sales.conf aja ya, menjadi admin.conf. Lalu kita nano admin.conf-nya. Untuk port admin di sini kita ganti jadi 82. Lalu untuk penempatan file di sini kita ganti ke jadi admin. Kemudian kita save, lalu kita aktifkan konfigurasinya. Caranya di sini kita cd titik-titik dulu. Di sini terdapat dua file, sites available dan juga sites enable. Kita lihat ls site enable, dan di sini baru ada 00default.conf yang aktif. Di sini kita bisa aktifkan yang sales dan admin juga, yaitu dengan perintah lm atau link ya. Karena itu adalah link ya. Kemudian /etc. Oh, di sini saya tulis saja dulu. ls/etc/apache2/sites/strip available/admin.conf, kemudian spasi /etc/apache2/sites strip enable/admin.conf. Kita enter. Oke. Kemudian kita juga lakukan untuk yang sales.conf. Di sini kita bisa raw ke atas, kemudian kita ganti untuk adminnya. Di sini kita ganti menjadi sales. Seperti ini. Kita bisa ls untuk sites enable-nya. Dan maka di sini sudah ada 3 tampilan yang sudah aktif ya. Oh ya, jangan lupa kita buat direktori admin dan sales-nya yang sudah kita definisikan pada konfigurasi sebelumnya. Di sini kita bisa cd titik-titik, cd lagi. Lalu saya akan masuk ke cd/file/build/html. Kemudian kita buat untuk direktori adminnya, sales juga. Lalu kita bisa nano admin/index.html. Lalu di sini saya berikan header 1. Kemudian bisa kita save. Lalu kita lakukan juga pada yang sales. Di sini saya tulis lagi sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita save. Kemudian kita bisa cek error dengan system.ctl restart apache 2. Oke, aman ya, tidak ada error apapun, dan kita akan melakukan pengujian pada selanjutnya. Lanjut ke pengujian port patch virtual host, dan ini saya sudah mencoba di Firefox untuk search widianti.com dengan port 81, dan di sini error ya. Kenapa error? Karena kita bisa kembali ke terminal, lalu bisa kita cek dengan ls-solve min p besar min n min i. Perhatikan di sini untuk Apache 2 ini
masih dalam port 80 semua ya. Jadi dia belum masuk ke dalam port 81 ataupun 82. Maka di sini caranya kita bisa masuk ke di sini saya cd detect dulu. Lalu kita masuk ke nano/etc/apac2/type/strip available/admin.com. Oke, kita masuk. Nah, di sini di atas virtual host, kita kasih space dan melakukan enter. Kemudian kita tulis sistem 82 untuk admin. Lalu kita save. Kita juga lakukan pada yang sales. Di sini untuk sales berarti listen 81, kita save, lalu kita restart. Oke, sudah. Kita coba akses melalui Firefox widianti.com dengan port 81, saya refresh. Apakah sudah berhasil? Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya coba akses yang admin dengan port 82. Nah, untuk admin yang port 82 juga berhasil ya. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat subdomain. Jadi jika sebelumnya kita mengakses itu dengan menggunakan port base, maka sekarang kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan domain. Sebelum itu, kita masuk dulu ke server 1 karena dia adalah DNS ya. Oke, nah di sini saya sudah meng-SSH server 1. Ini adalah SSH Widianti saya menggunakan ns1.widianti.com. Kemudian jika sudah SSH, teman-teman bisa masuk ke root. Kemudian kita masuk ke etc/bind. Ini kita bisa nano untuk db.widiantinya atau nama domain teman-teman ya. Lalu jangan lupa di sini untuk serial number kita gantikan karena kita mau melakukan perubahan konfigurasi ya. Ini saya ganti menjadi 7. Kita arrow ke bawah. Nah, di sini kita akan menambahkan subdomain yang berbeda. Ini saya tuliskan dulu. Oke, seperti ini teman-teman, tulisah dan juga admin, kemudian tab in, tab gname, kemudian nama domain teman-teman saya widianti.com dan jangan lupa diakhiri oleh titik. Jika sudah, teman-teman bisa save. Kemudian kita bisa restart. Sistem CTL restart bind 9. Oke, berhasil. Di sini kita pindah ke tab yang tidak melakukan SSH. Kita bisa lakukan div sales nama domain teman-teman. Kita enter. Oke, kemudian kita juga melakukan div pada admin ya. Oke, berhasil ya di sini. Terjawab answer section admin.widianti.com. Kemudian web servernya adalah 10.10.10.4. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi domain base virtual host. Karena sebelumnya kita hanya mengkonfigurasikan subdomainnya saja, nah sekarang kita akan mengkonfigurasi domain base-nya, yang mana kita akan menghapus listen portnya, karena sekarang kita tidak akan mengaksesnya melalui port lagi, melainkan menggunakan domain ya. Di sini di klien yang mengakses web server atau server 3 Debian, kita masuk ke cd etc apac2 site strip available slide. Oke, kemudian kita nano admin.com. Di sini kita hapus untuk listen 82-nya. Lalu kita raw ke bawah ke sini ke komen yang berada dalam pagar server name. Ini kita hapus pagarnya. Lalu www.example.com kita hapus, kita ganti menjadi di sini admin. Kalau saya widianti.com. Oke, kemudian kita raw ke atas lagi.
Untuk port 82 ini kita ganti menjadi 80 lagi. Kemudian jika sudah, kita bisa save. Lalu kita juga lakukan pada yang sales. Oke, di sini listen 81 kita hapus. Lalu port 81 kita ganti menjadi 80 lagi. Kita row ke bawah. Kita hapus pagar untuk server name. Kemudian ini kita ganti www.example.com-nya menjadi sales.kalhayawidianti.com. Kemudian jika sudah, kita on save. Lalu kita lakukan dengan yang 00default.conf-nya juga. Untuk yang ini itu bisa menggunakan atau melalui dua domain. Maka pada ini saya raw dulu ke bawah. Pada server name kita hapus dulu pagarnya. Lalu www.example.com juga kita hapus ya. Di sini saya tulis kalau saya widianti.com. Kita enter, kita tap, lalu kita tulis server name www.widianti.com. Seperti ini. Jika sudah, kita save, kemudian kita restart. Oke, berhasil ya. Sekarang kita masuk ke pengujian domain path virtual host. Di sini teman-teman masuk ke Firefox, kemudian teman-teman bisa tulis di sini sales. Terus nama domain teman-teman ya. Seperti ini, kita coba enter. Oke, di sini berhasil ya. Welcome to sales website. Saya mengaksesnya dan menggunakan domain yang sebelumnya kita buat. Di sini kita coba untuk yang admin. Tapi di sini untuk sales, ini biar mudah saya tulis lagi admin.widianti.com. Enter. Untuk tampilan admin juga di sini berhasil. Kita coba yang ini www.widianti.com. Nah, kita coba. Oke, berhasil ya di sini. Welcome to Widianti website. Oke, untuk pembahasan kita di bab yang ke-24 ini sudah selesai ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.